kita berada di SMA 97 Jakarta. Hai guys, jadi kita akan mereview fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah 97 ini. Yang pertama ya, ini tuh ada ruang koperasi. Di dalam ini tuh dia menjual berbagai macam atribut sekolah seperti dasi, topi, baju, terus juga ada macam-macam snack yang dia jual. Sini ada kantin. Kantin itu ya kantin Pak Ferry. Ada banner sekarang udah dijelasin juga dia jual apa. Dia jual 4 menu. Selanjutnya ini juga sama. Namanya kantin burung nih. Banyak ada seblak guys. Anak SMA. Yuk. Kantin plastik nih. Ini jual dimsum. Lalu kalau pengen kue-kuean gitu ada di kantinnya Bu. Dia jual donat, jual roti. Nah, kantin Ibu Sarwi nih jualan buah potong, nasi uduk ini enak banget. Nah ini dia kantin yang jual minuman dingin guys. Kantin es buah, mereka jus buah, ini jus buah. Ini harganya 5.000 doang. Nah ini kantin yang udah nasi ramesnya enak. Dulu cuma 10.000, sekarang mungkin udah naik. Selanjutnya kantin Nawacita. Dia banyak juga jualannya. Ini dia kantin baru juga guys. Dan terakhir ada kantin Karya. Sumpah ini bakso kuahnya tuh enak banget. Dia bisa beli 5.000. Dan ada nasi kalsunya juga cuma 10.000. Itu enak banget, cepet banget habisnya. Oke, kita akan ke fasilitas yang lain. Hai guys, jadi selanjutnya ada fasilitas ruang musik. Nah, di dalam sini tuh ada kayak alat musik angklung, drum band, gitar, terus apa lagi ya? Banyak sih yang bisa digunakan secara rame-rame dan gantian gitu. Nanti aku bakal tunjukin video pas lagi siswa-siswinya mainin alat musik di dalam sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada kamar mandi cowok. Di sini tuh fasilitas kamar mandinya ada 2, di lantai 1 dan di lantai 2. Nah, ayo masuk. Kita lihat. Ayo bersama-sama. Cukup bersih dan sangat wangi. Nah, selanjutnya tuh di sebelah kiri ada ruang audiovisual yang biasa disebut ruang AVI. Di ruang ini tuh biasa kita pakai buat meeting guru-guru, terus juga kalau kita ada acara penyuluhan juga di sini. Terus juga kalau kita ujian praktek juga di sini. Biasanya kita ujian praktek bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu di sini. Kayak ujian yang praktek puisi, terus nyanyi bahasa Inggris juga di sini guys. Ruangannya bagus kok, meja-mejanya gede-gede. Nah, di 97 di setiap pojok-pojoknya itu ada ruang membacanya secara terbuka. Jadi kalian kalau misalkan istirahat bisa sambil ngambil buku, terus kayak baca-baca aja gitu. Tuh, buku-bukunya juga bagus-bagus. Kita ada di sini, di sebelah sana juga ada. Jadi kayak bagus banget ini. Isi waktu kosong saat istirahat itu guys. Nah guys, jadi ini tuh kayak panggungnya 97 gitu. Ini biasa dipakai buat acara-acara kayak kita nonton musik. Terus juga kalau hari Jumat di sini tuh dipakai buat pengajian gitu. Nah, nanti siswa-siswanya pada duduk di sebelah sana. Nah, di 97 ini punya 2 mading. Sebelah kiri saya ini mading yang pertama. Di sini banyak banget tentang hal-hal positif buat siswa-siswi biar tahu ya. Remaja cerdas, anti radikalisasi tuh.
Untuk sampingnya dari sini. Nah, ini pintu masuknya. Kalau ini tuh tadi tempat buat cowok-cowok dan ada 3 kamar. Kalau yang dari depan untuk yang cewek. Ada kamar mandinya juga. Nah, ini tuh ada padinya berdua. Poster kita bikin kelompok 12 dan udah dipasang sama guru BK-nya. Tuh, bagus kan? Gede dan banyak juga info-infonya juga. Jadi sesuai lah, dan dipasangnya di tempat yang sangat strategis, yaitu di depan UKS dan di area kantin. Bye. Hai guys, sekarang kita berada di piala siswa-siswi SMA 92. Kayak lihat dari atas sampai bawah banyak banget. Di sela-sela kesibukan mereka belajar, ternyata mereka juga punya keahlian seperti ikut-ikut lomba futsal, basket, silat, badminton. Nah, 4 ekskul ini tuh yang paling top di sini. Apalagi futsalnya ya, pasti anak jaga masa tahu lah futsalnya. Kalian bisa lihat ya. Mantap, banyak kan? A97, keren-keren di not akademik. Di akademik kan juga keren. Alumni kau ya? Udah ada dulu. Dadah. Viral bu ntar di Facebook. Apa yang viral kok Facebook kota aku? Korban banjir. Ini aku ingat ini. Siapakah dirimu? Masya Allah. Gitu. 12 IPS. 12 IPS. Iya. Saragi. Kalian poster ini aja gitu ke sekolah ini. Jadi ada kata-kata dong, Ibu. Iya, ada awalnya. Ya. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan ya. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Adriana Noviana Putri dan ini ada teman-teman saya Yusuf Effendi dan Rama. Kami dari Universitas India Prastara PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Kami ada tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran, yaitu membuat poster dan menempelkan posternya di sekolah. Jadi kedatangan kami hari ini untuk meminta izin secara resmi. Kami juga sudah membawakan suratnya dan juga contoh posternya. Tujuannya supaya siswa bisa lebih tahu tentang bahaya dari narkobanya dan meminimalisir kesalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini. Jadi saya dan teman-teman meminta izin supaya Ibu bisa mengizinkan kami untuk menempelkan posternya. Sesuai dengan apa yang kamu sampaikan melalui WA, Ibu antarkan kamu ke rumah kita, ke Ibu Hasi. Sudah sampai kah ke Ibu Hasi kemarin? Udah, tadi kata Bu Harsi katanya suruh langsung datang ke sekolah, terus tadi dari piket kalian suruh langsung ke Guru BK. Betul. Jadi Ibu terima atas nama SMA Negeri 97. Kebetulan Ibu Hari sudah menerima kamu dan sudah mengokekan sedang ada acara juga di ruang aku. Baiklah Ibu terima kasih atas apa ini namanya inovasi yang luar biasa. Senantiasa niat baik kamu Allah balas dan ini semua menjadi preventif anak-anak remaja kita untuk hal-hal yang tidak baik ya. Dan kemudian kamu juga menjadi duta anti narkoba ya. Terima kasih. Ini calon guru dong kamu ya. Insya Allah. Calon guru BK ya. Kebetulan juga ibu tuh sudah menjelang pensiun. Dan nanti kalau kamu di sini ibu berkenan banget. Langsung PNS ya bu ya. Nah itu insya Allah kalau ibu jadi menteri. Demikian nanti mau ditempel sama langsung apa gimana? Nanti ada ibu juga ada. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus,
emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin temen dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh, keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif.
Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Posisi di mana, Cup? Posisi di SMA Negeri 97 Jakarta. Asik. Pelosok banget ini di perdalaman. Kamu hujan atau gimana? Di Nadia?